Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kali ini kita berdiskusi mengkaji secara bersama-sama tentang eksistensi. Memang narasi eksistensi itu diawali dari ilmu filsafat, namun dalam perkembangannya kemudian merambah tentang manajemen. Jadi kajian eksistensi masuk ke manajemen. Hadari Nawawi mengatakan bahwa eksistensi adalah satu kinerja yang terarah pada tujuan. Hal ini berbeda dengan pemahaman yang disampaikan oleh Zubaidi bahwa eksistensi adalah keadaan aktual yang terjadi dalam ruang dan waktu. Keadaan manusia yang dianggap keberadaan hidupnya itulah yang menjadi landasan eksistensi. Kemudian, eksistensialisme juga merupakan reaksi terhadap kecenderungan yang lebih memandang manusia sebagai suatu benda, a thing, daripada sebagai seorang pribadi, a person. Eksistensialisme juga menekankan bahwa ide terhadap unsur subjektif sebagaimana unsur objektif di dalam makna kebenaran. Dalam perkembangannya juga, eksistensi mengalami perluasan makna. Istilah eksistensi pada mulanya hanya menunjuk pada pengalaman akan kenyataan. Segala yang bereksistensi dengan cara tertentu harus terdapat dalam ruang dan waktu dan harus merupakan objek serapan indera. Kemudian istilah eksistensi menunjuk pada kesadaran manusia yang dalam moralitasnya dapat mengekspresikan identitas dirinya. Istilah eksistensi dalam pengertian pertama maupun kedua selalu mengarah kepada manusia. Istilah eksistensi juga menjelaskan apa yang menentukan pengertian manusia terhadap dirinya sendiri yang independen. Eksistensi bukan hanya berarti keberadaan manusia, tapi juga cara berada manusia yang bertolak dari kesadaran sebagai diri. Hakikat manusia terletak dalam eksistensinya. Kita sudah bicara tentang hakikat manajemen pada kajian-kajian sebelumnya. Nah, pemahaman terhadap eksistensi manusia bertolak dari tiga aspek yang integral. Pertama, manusia merupakan keberadaan jasmani yang tersusun dari bahan material. Kedua, keberadaan manusia tampak sebagai sosok atau organisme yang hidup menyatu dalam tampilan individu jasmani. Ketiga, manusia mempunyai ciri kehidupan mentransendensi dan meneguhkan diri sebagai eksisten. Apabila peneguhan diri sebagai eksisten itu bertolak dan hanya mungkin dari intelektualitas dan spiritualitas manusia, maka agama akan menyediakan fasilitas itu. Agama pada dasarnya adalah cara untuk meneguhkan keberadaan manusia. Modus of existence. Jalan tasawuf relevan dengan persoalan eksistensi manusia. Tasawuf kalau dalam kajian-kajian Islam dapat menjadi prosedur alternatif bagi upaya peneguhan diri, yakni peneguhan akan kehadiran manusia di bumi ini sebagai khalifah. Jadi intinya sebagai khalifah, masing manusia mengambil peran untuk menjadikan dirinya eksisten. Allah berpesan kepada manusia bahwa tugas kita adalah sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Namun kemudian dalam dialog tersebut
dilanjutkan dengan sebuah pertanyaan. Maka mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini adalah orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan kemudian menyampaikan dialognya kembali, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi dari ayat ini kita membaca atau kita menganalisis ada dua poin penting mengenai eksistensi, yaitu eksistensi malaikat dan eksistensi manusia. Itu pesan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian Allah juga berpesan kepada manusia di dalam surat Al-Kahfi ayat 54. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli mathal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Jika dalam surat Al-Baqarah disampaikan tentang adanya makhluk yang selalu bertasbih, yaitu malaikat, tetapi di dalam surat Al-Kahfi ini ada juga makhluk yang suka membantah, yakni manusia. Berarti eksistensi malaikat dan manusia itu disampaikan di dalam Al-Quran. Dua ayat di atas seharusnya manusia mengkaji lebih mendalam sesungguhnya ada apa di balik pesan-pesan Allah tersebut. Karena di satu sisi manusia itu memiliki kecenderungan untuk membantah, tetapi di sisi lain dia memiliki fungsi sebagai khalifah. Nah, ada dua fungsi manajemen dalam hal ini. Berarti yang pertama, dari hakikat manajemen itu kita harus mampu membuat atau merencanakan sebuah kegiatan agar bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, harus ada pengawasan. Karena apa? Karena ada sebagian dari manusia itu yang suka membantah. Karena suka membantah, maka harus ada perangkat pengawasan. Nah, dari mana perangkat perencanaan dan pengawasan ada itu? Hari ini kita melihatnya bahwa Al-Quran menyampaikan tentang itu kepada kita, terutama dalam kajian eksistensialisme ini. Jadi bagaimana eksistensi manusia itu keberadaannya diakui sebagai makhluk yang hadir di bumi ini sebagai khalifah, sebagai utusan, namun di sisi lain tidak bisa dilepaskan begitu saja. Manusia butuh pengawasan-pengawasan agar tetap on the track. Nah, ini penting untuk kita kaji terus-menerus karena perkembangan ilmu pengetahuan tidak pernah berhenti. Kemudian eksistensi manusia sebagai tema sentral dalam filsafat eksistensialisme membuka wawasan baru akan pentingnya suatu pemikiran yang bebas dan tidak terbatas, namun memiliki etika dan norma tertentu. Pikiran yang bebas dan tidak terbatas pada manusia seperti halnya daya imajinasi yang tidak terkekang oleh jarak, ruang, dan waktu merupakan keistimewaan atau special gift. Manusia dapat memahami eksistensinya sebagai makhluk yang berakal dan harus mengembangkan diri, kemudian juga mengembangkan nilai-nilai kebaikan sebagaimana yang dilakukan oleh para malaikat. Pikiran bebas dan tidak terbatas bukan berarti bahwa manusia mempunyai hak untuk bertindak seperti apa yang difikirkannya. Karena pemikiran dan tindakan adalah dua hal yang berbeda yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu menunjukkan eksistensi manusia sebagai makhluk individu yang berakal, tetapi memiliki dampak yang berbeda ketika itu sudah dilakukan. Pikiran yang bebas dan tidak terbatas tidak akan berefek apapun selama masih
hanya dalam bentuk pikiran, namun setelah direalisasikan dalam tindakan maka harus memenuhi term dan syarat yang sesuai dengan situasi, kondisi, pandangan, norma, adat istiadat, kemudian kultur, hukum yang mengikat, yang menjadi dasar satu wilayah di mana manusia tersebut berada. Karena jika tidak, maka tindakan tersebut akan mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Eksistensi manusia merupakan wujud karena keberadaan manusia di sekitarnya. Jika seorang manusia hidup sendiri, mengasingkan diri dari manusia yang lain, maka eksistensinya sebagai manusia tetap ada, namun diragukan atau tidak dianggap sama sekali oleh yang lain. Karena sebagaimana tema sentra dalam eksistensialisme manusia, manusia haruslah menjadi makhluk sosial yang saling melengkapi satu sama lainnya, sehingga terjadi suatu ritme yang harmonis. Pola keorganisasian, pola kepemimpinan tidak terlepas dari eksistensialisme. Kita juga harus ingat bahwa manusia diciptakan dan diletakkan eksistensinya bukanlah di ruang hampa, melainkan di ruang dan waktu yang memiliki segudang eksistensi kemakhlukan atau alam semesta. Secara fungsional di alam semesta manusia dijadikan sebagai khalifah, sebagaimana firman Allah di awal tadi disampaikan, khalifah fil ard. Keberadaan manusia di dunia dibatasi dengan datangnya kematian. Setiap suatu akan mengalami lepas eksistensinya. Hal ini dapat dilihat dari pesan Allah, waja'at sakaratul mauti bil haq dzalika ma kunta minhu tajhid. Dzalika ma kunta minhu tahid. Sesungguhnya kematian adalah hak, pasti terjadi, tidak dapat disangkal lagi. Allah berfirman, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari. Jadi ada ketakutan manusia di ayat-ayat lain. Manusia itu selalu dihantui ketakutan. Allah berpesan, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi sebenarnya manusia sudah sadar bahwa akan datang pada dirinya dikurangi pada berbagai aspek yang pada dirinya sudah melekat, pada dirinya sudah ada berbagai macam, antara lain adalah hidup, kemudian akan muncul kematian, akan juga dirasa takut, akan berkurangnya harta, berkurangnya umur, berkurangnya makanan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahwa ada dalam diri manusia rasa itu, sehingga sungguhnya manusia juga sudah sadar bahwa akan terjadi pergeseran dalam banyak aspek berdasarkan pesan Allah tersebut. Jadi dari kajian-kajian di atas kita bisa memahami bahwa Tuhan menghadirkan manusia di atas bumi sebagai khalifah dengan disediakannya bumi, langit dan segala isinya yang ada adalah menunjukkan bahwa manusia diuji untuk menyusun atau untuk mengubah, untuk memproses potensialitas menjadi aktualitas atau pelaksanaan dari masalah yang potensial yang sudah disediakan. Jadi kajian-kajian awal kita dari eksistensial ini mengarahkan kepada, di awal tadi kita sudah menunjukkan bahwa dalam sebuah kegiatan untuk sampai kepada eksistensi yang baik, maka harus ada perencanaan yang baik, harus ada pelaksanaan, ya, ada pelaksanaan perwujudan tadi yang mau mengubah potensialitas menjadi aktualitas. Jadi juga untuk ada pengawasan. Jadi
agar terlaksana dengan bagus untuk menuju kepada eksistensi manusia yang baik, maka proses-proses itu harus dijalankan. Dalam perspektif filsafat, konsep manusia juga mencakup ruang lingkup kosmologi atau bagian dari alam semesta. Juga antologi, yakni abdi penciptanya. Begitu juga philosophy of mind atau potensi. Ya, potensi tadi kita udah merubah tadi potensialitas menjadi aktualitas. Kemudian epistemologi, yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan potensi, dan aksiologi terkait nilai value. Dalam perspektif Islam, tidaklah jauh berbeda dari apa yang digambarkan oleh para filsuf tersebut. Para filsuf mengkaji tentang hal-hal tersebut di atas. Hanya saja dalam perspektif Islam, lebih jauh keberadaan manusia menurut Islam adalah yang diciptakan. Ia diciptakan oleh Allah dengan memiliki tujuan sepenuhnya untuk berbakti kepada Allah, untuk mencintai Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Nah, dalam bentuk-bentuk itu, manusia dalam bayangan atau dalam gambaran Islam itu, di samping kehidupan di bumi ini, ada keberlanjutannya, yakni kehidupan di akhirat. Oleh sebab itu, eksistensi manusia di bumi ini harus kita itu memiliki kewajiban untuk menggali, mengkaji kembali pesan-pesan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Karena tanpa kajian-kajian yang mendalam, maka pemahaman tentang eksistensi ini akan stagnan. Nah, penting untuk kita kaji karena apa? Karena itu tadi yang disampaikan di awal, bahwa pikiran manusia itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bayangan-bayangan manusia juga tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu, kajian yang terus-menerus agar menemukan kajian yang cocok dengan zamannya, pemahaman yang mendalam untuk bisa dijadikan sandaran manusia itu selalu dibutuhkan dan dilakukan terus-menerus tanpa lelah dan tanpa henti. Allah berpesan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya kosong, tetapi berpotensi kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Dari ayat tersebut kita bisa memahami bahwa seseorang itu harus sadar bahwa dia diciptakan oleh Allah itu sebaik-baik ciptaan. Kenapa kita kadang-kadang gagal? Kenapa kita kadang tidak ada motivasi, tidak punya semangat? Karena kadang-kadang kita berpikir tentang betapa lemahnya kita. Padahal yang harus dibangun oleh kita adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Term bahwa manusia itu diakui oleh Tuhannya, kita itu sudah dibuat sebagus-bagus ciptaan, bentuk yang sebaik-baiknya. Kesadaran tentang sebaik-baik ciptaan itu akan mendorong manusia untuk menemukan sesuatu, untuk mengkaji sesuatu, sehingga selalu bisa mengatasi persoalan-persoalan yang muncul di atas bumi ini. Itu tugas kita sebagai manusia. Namun apabila kita berhenti berpikir, kita juga tidak memiliki semangat, tidak memiliki ghirah, maka Allah juga berpesan, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kita dikembalikan lagi ke serendah-rendahnya potensi, ke serendah-rendahnya semangat, ke serendah-rendahnya motivasi. Oleh sebab itu, kita harus tetap semangat, menemukan kebaikan, menemukan kesalehan dalam berbuat, bertindak, dengan
bingkai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam minimal ada 3 eksistensi yang bisa kita kaji untuk kali ini. Yang pertama adalah eksistensi tentang pengabdian, tentang beribadah. Islam sering menyatakan dengan beribadah, sebagaimana pesan Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan manusia kecuali supaya mereka menyembahku. Jadi beribadah itu adalah eksistensi manusia. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa tugas utama manusia, makhluk Tuhan, yakni untuk menyembah kepadanya. Didahulukannya penyebutan al-jin, jin, kata al-ins, manusia, karena memang jin lebih dahulu diciptakan Allah daripada manusia. Ibadah kita sudah mengenal ada ibadah mahdhah dan ada ibadah khairu mahdhah. Ibadah mahdhah kita sering memahaminya dengan ibadah yang murni, saklek, plek, ciplek, itu ibadah mahdhah. Ada ibadah khairu mahdhah. Sedangkan ibadah khairu mahdhah yaitu segala aktivitas lahir dan batin manusia yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan pola, ragam, bentuk yang dapat dikembangkan oleh manusia. Esensi dari kebaktian ibadah adalah ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan. Manusia dalam kapasitasnya sebagai ciptaan Tuhan memiliki keharusan untuk taat dan patuh kepada penciptanya, Allah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keengganan manusia mengabdikan diri kepada Sang Pencipta akan menggiringnya pada penghambaan terhadap diri sendiri, pada hawa nafsunya. Agar semua perbuatan bernilai ibadah dalam bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus memiliki niat yang baik, kemudian proses yang baik juga. Jadi 2 aspek itu yang penting untuk terlakukan, yakni niat. Kalau dalam manajemen orang sudah dikategorikan ke dalam perencanaan yang baik, berarti niat yang baik. Islam lebih dekat dengan niat yang baik. Kemudian proses yang baik. 2 hal itu dalam kategori pengabdian jika kita melakukan sesuatu semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga melakukan sesuatu karena Allah harus dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan oleh Allah. Kita juga sering mengatakan dengan tindakan-tindakan yang halal, tindakan-tindakan yang baik, sehingga akhirnya bentuk pengabdian ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu menjadi sandaran kita bahwa kegiatan yang baik dalam bentuk penghambaan kepada Allah ketika memiliki niat yang baik dan dilakukan dengan yang baik pula. Kemudian yang kedua, eksistensi kita di bumi adalah sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah adalah sandarannya. Karena kita sebagai khalifah, maka peran kita itu dituntut pertama oleh diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Karena kita memiliki peran fungsi untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai khalifah, maka tugas kita minimal memiliki 2 hal penting, yakni bagaimana kita bisa mencerdaskan manusia dan juga bisa memakmurkan para penghuni bumi ini, sebagaimana pesan Allah dalam surat Al-Hud bahwa dan
kepada Tsamud, kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa hamba-hambanya. Ini menunjukkan bahwa sebagai khalifah, samping memberikan kemakmuran, memberikan kecerdasan, memberikan keadilan, juga harus mampu memakmurkan bumi ini untuk kepentingan bersama. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana manusia menjadi objek ujian. Nah, manusia pasti akan diuji oleh Allah. Karena itu Allah berpesan juga kepada manusia dalam surat Al-Mulk, Zat yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat di atas juga bertujuan agar manusia selalu sadar akan tujuan di balik penciptaan itu, yakni bahwa kematian dan kehidupan bukanlah kebetulan tanpa pengaturan. Ada tujuannya, yakni ujian untuk menampakkan apa yang tersembunyi dari ilmu Allah menyangkut tingkah laku manusia di bumi ini, serta bahwa mereka wajar memperoleh balasan. Bahwa ayat di atas tidak menyebut siapa yang terburuk, untuk mengisyaratkan bahwa sebenarnya berlomba dalam kebaikan itulah yang seharusnya menjadi perhatian manusia. Fastabiqul khairat. Semoga dengan kajian eksistensi ini kita selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, dan dari hasil lomba itu kita dirasakan keberadaannya, eksistensi kita dirasakan oleh manusia, oleh masyarakat lainnya. Kita juga mendengar dalil yang mengatakan khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Itu untuk kajian kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.